اللهم إني أسألك من خير هذا العمل وخير ما فيه، وأعوذ بك من شر هذا العمل وشر ما فيه، إنك على كل شيء قدير. Allahumma bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Ya Allah, denganmu aku bersore hari, denganmu kami hidup, denganmu kami mati, hanya kepadamu kami kembali. Hadis riwayat Abu Daud. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah hadirin daripada teman-teman Rukun Taklim yang Allah tuntun kita untuk hadir pada malam hari ini. Sebelum Al-Fajr mulai, untuk sedikit membahas dan berdiskusi tentang maudu atau judul kita, yaitu hijrah pada malam hari ini. Izinkan Fakir untuk Al-Fakir untuk bercerita daripada budaya yang Al-Fakir dapatkan dari guru-guru Al-Fakir ketika belajar di pondok maupun ketika belajar di Yaman kemarin. Para guru-guru mengajarkan kepada Al-Fakir tentang satu hadis Nabi, yaitu hadis tentang cara kita, cara mudah, cara gampang masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika lagi kumpul-kumpul kayak gini, berhadapan dengan para sahabat baginda Nabi besar Muhammad SAW, mereka mendengarkan perkataan Nabi, yang mana Nabi berkata, la tadkhulunal jannata, kalian tidak bakal masuk surga, kata Nabi. Ini berat teman-teman semua, karena membicarakan tentang surga atau kampung halaman dari umat manusia. Kata Nabi, kalian tidak akan masuk surga. La tadkhulunal jannata. Tapi nggak sampai situ. Nabi bilang, hatta tu'minu, sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kunci masuk surga adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian baginda Nabi besar Muhammad SAW meneruskan, wala tu'minuna, dan kalian tidak akan beriman, kata Nabi, hatta tahabu, sampai kalian saling mencintai satu sama lain. Kemudian Nabi meneruskan, awala adulukum ala syai'in, apakah kalian ingin saya beritahu, kata Nabi, satu perkara yang mana perkara itu akan membuat kalian saling mencintai satu sama lain, wahai sahabatku, kata Nabi. Ketika kalian sudah saling mencintai, akan hadir di hati kalian iman, yang mana iman itu kelak menjadi kunci untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa perkara itu yang diajarkan Nabi? Perkara itu adalah afsus salama bainakum. Tebarkanlah salam yang aku ajarkan ini kepada seluruh umat manusia, kepada seluruh umat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Salamnya bagaimana? Salamnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah hadirin, Al-Fakir bahagia, senang ketika teman-teman daripada Rukun Ta'lim mengajak untuk diskusi yuk masalah hijrah. Kenapa demikian? Karena hijrah itu satu ajaran yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW yang bersumber atau instruksinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu ketika awal-awal masuk daripada dakwah Islam atau dakwah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Nabi mendapatkan
kesulitan, mendapatkan tantangan, mendapatkan keberatannya atas dakwah yang ia emban dari instruksi dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak kayak kita yang kayak dakwah tinggal ngomong sekarang gampang, mudah, share di HP, share di media sosial, tapi dakwah yang diemban baginda Nabi besar Muhammad sungguh berat, ada tantangannya. Bahkan ketika sudah mulai membaik, sudah mulai menyebar dakwah Islam itu, baginda Nabi besar Muhammad SAW mendapatkan teror daripada kafir Quraisy ketika ada di Mekah. Bahkan pemuka-pemuka kafir Quraisy yang ada di Mekah itu mendatangi baginda Nabi besar Muhammad SAW lantas menanyakan alasan baginda Rasulullah SAW begitu kekeh, begitu istiqomah untuk mendakwahkan ajaran tauhid, ajaran Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari mereka ada yang menanyakan, wahai Muhammad, apa yang engkau cari dari dakwahmu? Apa yang engkau cari dari pergerakanmu? Kata salah seorang muka daripada kafir Quraisy. Apabila yang engkau cari adalah harta, maka kami, para pemuka kafir Quraisy akan mengumpulkan seluruh harta kami dan kami akan memberikan harta kami itu semua kepada kamu sehingga kamu akan menjadi orang paling kaya di atas bumi Mekah ini. Apabila kamu, wahai Muhammad, yang kau cari daripada dakwahmu ini, pergerakanmu ini adalah kemuliaan atau tahta, kami akan menjadikanmu seorang raja yang mana kami akan patuh segala instruksi yang kau instruksikan asal jangan agama. Kemudian, kalau kamu dari pergerakanmu atau dakwahmu ini, wahai Muhammad, yang kau cari adalah wanita, kami akan mengumpulkan wanita-wanita tercantik di atas kota Mekah dan kami akan memberikannya kepadamu. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan atau mengumumkan satu ayat kepada pemuka kafir Quraisy tersebut yang mana isinya adalah dakwahnya lillahi ta'ala. Kemudian Nabi berkata, seandainya, ini bil makna, pakai maknanya, seandainya saya telah pergerakan atau dakwah saya untuk uang, maka saya sudah dari pertama akan menjadi orang terkaya di atas kota Mekah. Kalau seandainya dakwah saya untuk mencari tahta, maka dari pertama saya sudah akan menjadi raja di atas kota Mekah. Dan apabila dakwah saya atau pergerakan saya untuk seorang wanita, maka akan dari awal saya sudah akan menikahi seorang wanita tercantik di atas kota Mekah. Tapi tidak itu semua, karena dakwah saya lillahi ta'ala atau li'a'la'i kalimatillah atau mengangkat daripada ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian setelah itu para kafir Quraisy atau pemuka-pemuka kafir Quraisy pun merasa, wah kayaknya udah nggak bisa nih kita pakai cara damai. Akhirnya para pemuka Quraisy mulai tebarkan teror kepada pengikut baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa nggak Nabi langsung? Karena mereka tahu keteguhan hati baginda Nabi besar Muhammad SAW bukan keteguhan seorang hamba biasa, tapi keteguhan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi mendapatkan atau dapat instruksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hijrah ke kota Madinah. Singkat ceritanya seperti itu. Sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah, Nabi menginstruksikan kepada para sahabatnya untuk terlebih dahulu pergi ke kota Madinah untuk menyelamatkan nyawa mereka, untuk menyelamatkan agama mereka, untuk menyelamatkan keluarga mereka daripada teror orang-orang kafir Quraisy. Enggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan biasanya pemimpin itu pergi duluan baru pengikutnya. Kalau enggak, kalau baginda Nabi Muhammad SAW itu lebih mementingkan pengikutnya terlebih dahulu untuk selamat, baru beliau mementingkan diri beliau sendiri. Diperintahkanlah para sahabat untuk pergi dahulu untuk menyelamatkan nyawa mereka, keluarga mereka daripada Mekah kepada kota Madinah Al-Munawwarah. Kemudian tibalah saatnya baginda Nabi Muhammad SAW mendapatkan nazrah atau pandangan untuk berhijrah ke kota Madinah. Kemudian malam
sebelum Nabi pergi, Nabi berpesan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang ketika itu diisyaratkan Sayyidina Ali tidur menggantikan Nabi di atas ranjang baginda Nabi Muhammad SAW. Karena ketika Nabi pergi, pasti orang-orang akan tahu, orang-orang akan menjegat baginda Nabi Muhammad SAW untuk pergi ke kota Madinah. Tapi diaturlah strategi agar supaya tidak ketahuan Nabi pergi, tidurlah Sayyidina Ali karramallahu wajhah di atas ranjang Nabi ketika itu agar supaya dikira Nabi sedang tidur di atas ranjangnya. Ketika itu diutuslah oleh pemuka-pemuka kafir Quraisy untuk membunuh Nabi di rumahnya. Ketika dilihat masih ada orang tidur, yaitu ketika itu adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kemudian baginda Nabi besar Muhammad SAW sebelum pergi, baginda Nabi besar Muhammad SAW bertanya kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, apakah engkau takut, wahai Ali, untuk tidur di atas ranjang koin? Kata Ali, tidak sama sekali, wahai baginda Rasul. Sebab kalau seandainya saya dibunuh, maka akan banyak orang-orang daripada umat baginda Nabi Muhammad SAW akan tumbuh dan membela engkau. Tapi kalau seandainya engkau yang dibunuh, ketika itu ajaran Islam atau agama Islam belum sempurna, karena belum seluruh firman Allah Subhanahu Wa Taala turun kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika engkau yang terbunuh, maka Islam akan terputus dakwahnya sampai saat ini atau sampai saat Nabi akan dibunuh ketika itu. Maka biarkan saya menggantikan engkau, wahai baginda Nabi besar Muhammad SAW, untuk tidur di ranjang engkau, wahai baginda Rasul. Kemudian setelah berdiskusi, akhirnya Nabi besar Muhammad SAW pergilah, berhijrahlah kepada Madinah Al-Munawwarah. Kemudian setelah singkat cerita, setelah beberapa lama umat baginda Nabi besar Muhammad SAW udah banyak, Nabi berniat untuk Fathul Mekah. Untuk Fathul Mekah, yaitu membebaskan Mekah daripada kesyirikan-kesyirikan, atau kita sebut dengan memerdekakan Mekah. Hadirlah seluruh umat baginda Nabi besar Muhammad SAW pada kegiatan itu dengan damai, dengan senyap, tidak ada kekerasan atas wanita, atas anak-anak, atas orang tua. Orang yang muda aja nggak disakitin, apalagi orang tua, anak-anak, dan wanita. Itu nggak disakitin sama sekali ketika Fathul Mekah. Damai, yang dihancurkan adalah kezaliman-kezaliman atas manusia, begitu juga atas Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesyirikan-kesyirikannya. Dihancurkan semuanya di Mekah. Kemudian setelah Fathul Mekah itu, Nabi berpesan, Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, setelah ini, ya ini setelah Fathul Mekah, setelah Mekah dimerdekakan menjadi Islam, Nabi berpesan bahwasanya setelah ini tidak ada hijrah. La hijrata ba'da fathil Mekah. Tidak ada hijrah setelah Fathul Mekah. Namun, baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan satu hijrah lain daripada hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Apa hijrah itu? Hijrah itu ditulis di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan kutubus sunnah yang lain. Banyak kitab-kitab sunnah kita temukan hadis ini. Dengan sanad yang sahih dikatakan, Al-muhajiru man hajara manahallahu an. Artinya apa? Artinya adalah orang yang berhijrah. Orang yang berhijrah adalah orang yang berhijrah atau pindah daripada perkara-perkara yang Allah larang atasnya. Maka dari sini kita bisa ambil makna bahwasanya makna hijrah itu bukan hanya makna pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Namun ada makna hijrah di balik itu, atau hikmah daripada makna hijrah di balik itu. Yaitu makna jasmani dan makna rohani. Jasmani itu hijrah badan, maupun rohani adalah hijrah hati. Bahkan baginda Nabi besar Muhammad SAW mengatakan, hijrah hati itu lebih penting daripada hijrah badan. Sebab apa? Sebab Nabi pernah berkata, la tadkhulunal jannata hatta takuna hawahu tabi'an lima ji'tu bihi.
kalian tidak akan masuk surga sampai hati kalian mengikuti apa yang aku ajarkan atas kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman semua, setelah hijrah tersebut, baginda Nabi besar Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardi qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya dirinya. Jadi waktu Nabi ajarkan hijrah maupun hijrah badan atau jasmani atau rohani atau hijrah dari kota Mekah ke Madinah, itu ada beberapa orang yang nggak mau hijrah. Kenapa? Karena ketika hijrah itu kita meninggalkan apa yang kita tinggalkan di tempat awal ketika kita untuk menuju ke kota tujuan. Ketika itu banyak daripada sahabat yang berhijrah meninggalkan harta mereka, meninggalkan keluarga mereka, bahkan ada yang meninggalkan istri mereka. Jadi mereka ini orang-orang yang nggak mau hijrah, nggak mau meninggalkan harta, tahta, bahkan wanitanya. Padahal makna hijrah sendiri itu instruksi daripada Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi Muhammad SAW. Di sini disebutkan sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya dirinya, maksudnya tidak mau berhijrah. Malaikat bertanya kepada mereka, dalam keadaan bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri Mekah. Maksudnya kami nggak punya kuasa untuk menerima daripada teror-teror mereka. Malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas? Sehingga kamu dapat hijrah di bumi itu, dan maksudnya bumi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang di tempat itu kemudian diceritakan dalam kutub tafsir tentang ayat ini. Mereka tidak mau hijrah, kemudian baginda Rasul dan semua pengikut yang taat kepada baginda Nabi Muhammad SAW telah hijrah ke kota Madinah. Mereka ini yang tadinya Islam tapi tidak mau hijrah, diminta oleh para pemuka-muka kafir Quraisy untuk meninggalkan Islam. Akhirnya mereka terpecah, ada yang ninggalin Islam lagi, balik lagi ke kafir atau musyrik. Ada lagi yang dia tetap Islam tapi diminta untuk bermaksiat, mereka nurut. Karena mereka nggak hijrah, di situ mereka lemah, mereka menganggap diri mereka meremah. Akhirnya daripada mereka tolak hijrah tadi, akhirnya mereka kembali kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal'iyadu billah. Nah, dari makna hijrah ini yang tadi Nabi ajarkan, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Setelah tidak ada hijrah dari kota Madinah ke kota Mekah setelah kejadian Fathul Mekah, Nabi mengajarkan bahwasanya ada hijrah lain selain hijrah dari kota Mekah ke Madinah, yaitu meninggalkan daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa tarik fenomena-fenomena hijrah sekarang. Alhamdulillah, banyak daripada teman kita, kerabat kita, saudara kita hijrah daripada kemaksiatan kepada ketaatan, daripada keburukan menjadi kebaikan, daripada kebatilan menuju sesuatu yang hak. Alhamdulillah. Kemudian kita paham nih daripada sejarah, kemudian hadis baginda Rasul, kemudian ayat ini kita ambil bahwasanya hijrah digunakan untuk mengistilahkan perpindahan suatu kaum atau individu ya, sendiri-sendiri atau beramai-ramai dari satu hal yang sifatnya buruk kepada hal yang sifatnya baik. Dari definisi ini kita tahu bahwasanya hijrah ini bukan safar. Hijrah ini bukan bepergian. Hijrah ini harus dengan syarat, yaitu dari keburukan menuju kebaikan. Apapun konteksnya, mau itu waktu, hari ini kita lebih baik daripada hari kemarin, kita sudah berhijrah. Misalkan itu waktu, kalau tempat kita yang tadinya tidak kondusif untuk beribadah, kita menuju tempat atau hijrah atau pindah ke tempat lain yang kondusif untuk ibadah, kita sudah berhijrah. Atau perbuatan
yang mana hari ini kita tidak sholat, nauzubillah, besok kita ingin lebih menjaga sholat kita udah berhijrah. Itu definisi hijrah yang jami' mani, mengumpulkan semua yang bentuk-bentuk hijrah dan mani, atau mengeluarkan semua yang tidak bentuk-bentuk hijrah. Tapi teman-teman semua, ada satu hal yang perlu kita bahas, yang nggak kalah penting daripada hijrah itu sendiri. Apa? Kita kenal istilah sabab musabab. Sabab musabab itu adalah berasal dari bahasa Arab, teman-teman semua. Ada sabbaba yusabbibu musabbaban. Sabbaba artinya sebab. Musabbab artinya adalah akibat. Itu bahasa Arab ya. Sabbaba fi'lun, kata kerja. Musabbab maf'ulun. Jadi sabbaba artinya sebab. Musabbabun artinya akibat. Tapi dari sebab musabbab ini, kita melupakan sesuatu. Apa itu? Musabbibun. Musabbibun adalah zat yang menciptakan sabab tadi. Ada sebab, ada akibat. Tapi kita melupakan zat yang menciptakan sebab tersebut sehingga berakibat-akibat tadi. Kira-kira seperti itu teman-teman semua. Musabbibun, zat yang menciptakan sabab tadi, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalam konteks bahasa Arab. Sababnya itu adalah alasan terjadinya akibat. Musabab adalah akibat. Nah, orang hijrah itu akibat. Sebabnya apa? Dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita nggak bisa orang ujuk-ujuk langsung hijrah, nggak bisa. Itu bisa jadi malah negatif. Karena bisa jadi hijrahnya tidak dari hati. Hijrahnya tidak digerakkan oleh sesuatu inti daripada manusia, yaitu hati. Dan kita harus tahu, dikasihnya hidayah orang itu atas izin siapa? Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di samping hijrah yang tadi kita bahas makna, juga akibat daripada hijrah atau tidak mau hijrah, juga ajaran hijrah setelah hijrahnya baginda Nabi SAW Muhammad dari kota Madinah, dari kota Mekah ke kota Madinah, udah nggak ada hijrah lagi selain hajar, atau hijrah daripada apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bahas juga al-hidayah, atau alasan orang berhijrah, atau dibalik hijrahnya seseorang. Masyarul muslimin, teman-teman semua di rukun ta'lim, sebelum orang berhijrah, biasanya dia dapat hidayah, dapat alasan, sehingga hijrahnya menjadi kuat. Kita tahulah kalau seandainya orang tiba-tiba nggak berkerudung, kemudian berkerudung, itu mudah banget buat berkerudung. Tapi menemukan alasan kenapa dia berkerudung, itu sulit minta ampun. Kenapa? Kita lihat ayat ini. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qulillahil masyriq wal maghrib yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim. Dulu Nabi sholat menghadap Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Kemudian Allah perintahkan kepada Nabi untuk pindah haluan atau pindah kiblat dari Baitul Maqdis kepada Mekah Al-Mukarramah atau Ka'bah di kota Mekah Mukarramah atau Masjidil Haram. Ketika pindah kiblat itu, banyak daripada kaum kafir, maksudnya non muslim, yang ketika itu mengejek baginda Nabi Muhammad SAW karena tidak konsisten dan tidak istiqomah atas ajarannya. Kita dari awal ngelihat atau berkiblat ke Baitul Maqdis, sekarang pindah ke Masjidil Haram. Itu gimana? Ini agama nih, bukan apa-apa. Itu agama nggak konsisten. Banyak daripada cacian-cacian
makian-makian, sumpah serapah yang ditunjukkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW ketika mentadbikkan atau mengaplikasikan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi memindahkan itu, Nabi bersedih. Kemudian turunlah ayat ini. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahu min qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim. Orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka umat Islam dari kiblat Baitul Maqdis yang dulu mereka telah berkiblat kepadanya, kemudian pindah kepada Masjidil Haram? Kenapa mereka pindah? Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan instruksi kepada baginda Nabi Muhammad SAW untuk katakanlah wahai Muhammad, kepunyaan Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Nah, ya ini Allah Subhanahu wa taala memberi punya kehendak kepada siapa saja yang Allah akan berikan hidayah. Maksudnya menerima daripada perpindahan ini. Orang bisa hijrah, atau dalam konteks ini orang bisa menerima Nabi Muhammad SAW memindahkan kiblat dari Baitul Maqdis ke ke Masjidil Haram atau ke Mekah. Itu butuh alasan. Alasan itu hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Ia kehendaki. Bukan kita yang ini anak kasih hidayah, enggak, tapi Allah lah yang memberikan hidayah, dan Allah memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi makanya kita nggak kaget ada orang yang kita udah dakwahin nih, hijrah, 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 tapi nggak mau hijrah. Jangan benci orang itu, jangan menilai orang itu, jangan bilang ente nggak dapat hidayah. Bukan nggak dapat hidayah, kita yang salah persepsi, kita yang salah menilai, karena hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Takutnya nauzubillah kita udah ngejudge kayak gitu, ente nggak dapat hidayah, ente masih aja maksiat. Malah orang yang maksiat ini nantinya dapat husnul khotimah, dia tobat di akhir hidupnya, malah husnul khotimah. Kita nggak tahu nasib kita ntar. Karena dalam keistiqomahan ini berarti minta ampun. Dan makanya kita bahas tentang hidayah yang menjadi alasan kita untuk berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin, masyaallah muslimin, ada satu hal yang perlu kita bahas, yaitu mahiyal hidayah. Apa itu hidayah? Allah Subhanahu wa taala menurunkan banyak ayat menerangkan tentang hidayah. Tapi satu atau dua makna ro'isiyah atau dua makna yang penting untuk kita pahami apa itu hidayah. Makna yang pertama yaitu hidayah adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya atau kepada hamba baginda Nabi Muhammad SAW untuk senantiasa ditaruh atau diposisikan agar supaya dia bisa beribadah dengan baik dan benar. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba baginda Nabi Muhammad SAW agar supaya hamba tersebut diposisikan agar bisa beribadah dengan baik dan benar. Kenapa demikian? Itu sejalan dengan kata Imam Hasan Al-Basri. Beliau berkata, "Idza ahabballahu 'abdan alhamahu husnal ibadah." Apabila seorang hamba telah dicintai oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, maka hamba tersebut akan diposisikan dia mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang sesusah itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia diciptakan bukan hanya ada taatnya, tapi juga ada maksiatnya. Dia bisa memilih ini mau maksiat apa taat. Karena ada hawa nafsu yang membuat dia mendorong kepada kemaksiatan. Juga ada akal sehat yang mendorong dia untuk menuju kepada ketaatan. Maka hidayah ini yang Allah berikan akan diberikan kepada seorang hambanya yang Allah cintai, sehingga hambanya bisa beribadah dengan baik dan benar. Itu diceritakan banyak dalam ayat di dalam Al-Quran, salah satunya
Di awal-awal Al-Quran kita sebut, kalau misalnya kita buka Al-Quran, itu ada Al-Fatihah, kemudian ada Al-Baqarah. Al-Baqarah di situ bilang alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin artinya apa? Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata, yang beriman kepada kegaiban, wa yuqimuna salata, dan mengerjakan salat. Sebab Allah kasih hidayah, mereka yang dikasih hidayah, dia akan beribadah kepada Allah. Wa yuqimuna salah, mendirikan salat. Itu banyak penafsiran. Maksudnya ibadah yang baik itu salat, zakat, mengeluarkan sedekah, ntar puasa, pokoknya semua yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba sudah dikasih hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka seorang akan mudah untuk melakukan ibadah tanpa ada berat di dalam hati. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwasanya hidayah itu hidayah makna roisiyah, ya, makna secara umum dan penting. Ada juga sebagai perlindungan Allah Subhanahu wa taala kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW untuk keluar daripada kemaksiatan. Ketika seseorang sudah nyaman dengan kemaksiatan, maka diberikan hidayah, itu artinya Allah sudah memberikan dia pertolongan. Ini konteksnya bukan dia diberikan petunjuk untuk ibadah, tapi ini lebih penting lagi, yaitu tarkul maksiat atau meninggalkan maksiat. Karena hidup ini selain ibadah, kita juga diminta untuk tarkul maksiat, meninggalkan maksiat. Ini makna roisiyah atau makna terpenting daripada hidayah. Dan hidayah turun kepada orang dengan cara yang berbeda-beda, teman-teman semua. Ada kisah daripada Al-Imam Fakhrul Razi rahimahullahu ta'ala. Ketika beliau dulu pada zaman kejayaannya, pada zaman beliau masih muda, Imam Fakhrul Razi, alim besar, arif billah, orang yang mengenal Allah, itu memiliki ribuan murid. Suatu ketika beliau ingin pergi dari rumahnya ke masjid untuk melaksanakan sholat. Lantas setelah sholat beliau ingin melaksanakan ta'lim, kayak kita ngajar diskusi. Pergilah beliau daripada rumahnya ke masjid. Ketika beliau buka pintu rumahnya, sudah banyak ribuan murid beliau menunggu di depan rumahnya untuk mengantarkan beliau, iring-iringan beliau dari rumah ke masjid. Karena segitu cintanya murid-muridnya, segitu kagumnya murid-muridnya kepada Imam Fakhrul Razi. Ketika Imam Fakhrul Razi pergi, di belakangnya ribuan murid menyertai beliau. Dari arah berlawanan datang seorang ajus, seorang kakek-kakek lah kalau misalnya kita bilang, orang tua, orang yang sudah sepuh, bertanya kepada salah satu murid yang ada di dekat Imam Fakhrul Razi. Manhu, kata ajus tadi. Siapa dia, wahai murid? Kok bisa hebat gitu? Dia pergi dengan jubah, imamah, gamis, wangi, disertai oleh murid-muridnya bahkan ribuan. Mengapa orang bisa sehebat itu? Dengan bangganya si murid tadi berkata kepada si orang yang sepuh tadi, wahai ajus, wahai kakek, ketahuilah dia adalah guruku, Al-Imam Fakhrul Razi. Beliau adalah orang yang arif billah, kenal Allah, dengan dalil-dalil, ribuan dalil di kepalanya, dari sunnah, dari Alkitab maupun as-sunnah, dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Beliau hafal di luar kepala, sehingga beliau bisa dapat hidayah, maksudnya petunjuk untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih dekat. Kemudian mendengar itu, kakek-kakek tadi, orang yang ajus tadi, orang yang sepuh tadi, dengan hatinya yang bening, dia nggak tersinggung. Karena kakek-kakek tadi adalah orang awam yang nggak ngerti dalil. Lantas kakek-kakek tersebut bilang kepada
muridnya Imam Fakhrul Razi dengan santai, tenang, dan wibawa beliau berkata, Alhamdulillah, ane nggak perlu jutaan dalil atau ribuan dalil untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayang sekali guru ente untuk mengenal Allah butuh ribuan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ane nggak perlu ribuan dalil. Ane dibilang oleh baginda Rasul untuk taat ada Allah, cukup. Untuk hidayah itu cukup dengan beberapa dalil, nggak perlu banyak dalil. Maka hidayah itu turun dengan berbagai macam cara. Dari kasus ini Imam Fakhrul Razi diceritakan muridnya banyak dalil sehingga dapat hidayah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kasus ini juga kakek-kakek dengan satu dalil sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Imam Fakhrul Razi ketika dengar perkataan kakek-kakek tersebut, beliau kaget dan beliau takjub. Lantas beliau berkata, Allahumma inni as'aluka imana hadal ajus. Wahai ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku iri dengan ajus ini, orang tua ini, maka ilhamkanlah kepadaku, berikanlah kepadaku imannya orang tua ini. Karena aku mengenalmu dengan mempelajari banyak dalil, tapi dia mengenalmu karena cuman diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk mengenalmu, maka lantas dia sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sini kita kayak nggak bisa ngejudge atau nggak bisa menilai orang dia pintar agama lantas dia lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nggak belajar agama, wah dia nggak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa gitu. Karena tugas kita dunia bukan menghakimi. Jangan kita ngambil hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu cukup untuk kita fokus kepada diri kita sendiri, jangan fokus kepada orang lain. Hak kita atas orang lain hanya kita berhak untuk menyampaikan kebenaran. Bukan menghakimi dia untuk tidak jalan, wah kayaknya dia nggak bakal jalan di atas jalan kebenaran. Nggak bisa kayak gitu. Karena hakim itu adalah hak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan teman-teman semua, kita masih ada waktu 5 menit. Tingkatan hidayah, para ulama berbeda pendapat tentang tingkatan hidayah itu sendiri. Namun ada satu pendapat yang mu'tamad menurut Al-Baqir untuk kita bahas pada malam hari ini, yaitu hidayah yang menjadi sebab musabab orang hijrah itu ada 3. Pertama, hidayatul tariq atau syari'. Kalau Anda nyebutnya seperti itu. Hidayah atau petunjuk jalan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa hadainahun najdain. Wahai umat manusia, kami Allah Subhanahu wa Ta'ala hadainahun najdain, memberikan petunjuk kepadamu 2 jalan. Jalan yang pertama adalah jalan kebaikan. Jalan yang kedua adalah jalan keburukan. Ini dikasih tahu nih sama kita, dikasih petunjuk kepada kita. Ini Islam baik. Kemudian ketika kamu tidak memegang Islam, maka kamu mendapatkan jalan yang buruk. Pilih dah. Maka kita sering dengar Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk memberikan kita kehendak di atas muka bumi ini. Kita bisa milih A, B, C, D. Itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan kehendak kita bisa memilih, itu kita akan diminta pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita udah dikasih kehendak, kita udah dikasih semua jawareh atau apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada hidayah. Oh, ini baik, ini buruk. Itu adalah pilihan kita. Kita udah kasih hidayah. Itu hidayah tingkatan pertama. Kita paham, oh ini jalan yang baik, ini jalan yang tidak baik. Kasih hidayah seperti itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana yang kita pilih. Dan ketika kita sudah pilih jalan yang pertama, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat kelas kita kepada hidayah
yang kedua, yaitu hidayatul ma'unah. Hidayah ma'unah. Artinya hidayah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita beristiqomah di atas hidayah yang pertama tadi. Hidayah yang pertama tadi apa? Petunjuk jalan yang benar, jalan yang buruk. Jalan yang baik dan jalan yang buruk. Ketika kita sudah jalan yang benar, maka Allah akan memberikan hidayah yang kedua, yaitu hidayatul ma'unah atau hidayah pertolongan. Agar supaya seseorang istiqomah dalam hidayah yang pertama, itu jalan kebenaran. Nah, nantinya setelah hidayah yang kedua, dia beristiqomah di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala, atau kita sebut saja berhijrah, kemudian beristiqomah dalam hijrahnya, maka nantinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayatu kasfil hijab. Hidayatu kasfil hijab, ya ini diberikan kepada seseorang itu firasat seorang mukmin. Maka dia akan mengetahui hal-hal yang tidak dipandang oleh orang-orang awam seperti kita. Nah, teman-teman semua, maka kita nggak kaget ketika ada istilah wali uh, di dalam agama Islam atau di dalam ranah dakwah. Dan wali-wali tersebut, kalau benar wali ya, bukan wali-walian. Kalau benar wali, maka dia akan memiliki firasat. Dulu ada cerita ketika Imam Ali karamallahu wajhah sebelum datang ke satu event yang mana di event itu ada Sayyidina Abu Bakar memberikan kurma. Beliau sebelum datang ke event itu malamnya mimpi bahwasanya Sayyidina Abu Bakar ngasih ke Imam Ali karamallahu wajhah satu kurma. Kemudian bangun besok paginya datang ke event itu, dikasihlah sama Sayyidina Abu Bakar kepada Sayyidina Ali satu kurma. Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata kepada Sayyidina Umar, "Wahai Sayyidina Umar, tahukah kamu siapa saya? Saya adalah mantu daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan saya adalah keponakan daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa kamu kasih cuma satu?" Apa kata Sayyidina Abu Bakar? "Wahai Sayyidina Ali, kalau seandainya semalam kamu dalam mimpi kamu saya kasih dua, maka hari ini akan saya kasih dua. Tapi semalam kamu bermimpi saya kasih satu, makanya saya sekarang kasih satu." Fata'ajjaba, dan Sayyidina Ali pun takjub dengan itu, lantas menanyakan kenapa bisa Sayyidina Abu Bakar tahu tentang uh, mimpi beliau. Sayyidina Abu Bakar berkata, "Ittaqi firasatal mu'min fa innahu yanduru binurillah." Bertakwalah atau hati-hatilah dengan firasat seorang mukmin, tapi benar-benar mukmin ya. Yang udah kasih hidayah pertama, istiqomah, dikasih hidayah kedua, maka dia akan mendapatkan firasatal mu'min atau hidayah yang ketiga. Fa innahu yanduru binurillah, karena dia melihat bukan pakai mata, tapi dengan nurnya Allah, dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan nurnya Allah atau ilmunya atau cahayanya Allah muhaitun bikulli syai', meliputi segala sesuatu di atas muka bumi ini, bahkan mengikuti segala sesuatu yang Allah ciptakan atau makhluk daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sudah kita paham tadi daripada makna hijrah. Kemudian sebab kalau misalkan kita nggak hijrah buru-buru, karena diceritakan tadi di ayat tersebut, orang-orang yang nggak mau hijrah ditanya oleh malaikat. Kemudian nggak ada lagi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, tapi ada hijrah di balik itu, yaitu man hajara manahallahu anhu, daripada kemaksiatan. Kemudian sebelum hijrah kita sudah tahu juga alasan kenapa kita harus berhijrah, yaitu hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita sudah tahu tadi bahwasanya kita nggak boleh ngejat atau menilai orang karena turunnya hidayah berbeda-beda dan sebagainya. Di penghujung, Al-Fakir ingin menyampaikan bahwasanya taklim pada malam ini bukan membabil ifadah, bukan Al-Fakir ingin mengajarkan, tapi Al-Fakir lebih ke istifadah, mengambil faidah daripada taklim kita malam ini. Syukran jazakumullah khair. Sebelum kita tutup, mungkin kita ada sesi pertanyaan. Fadol nanti atau sudah dikirim ya?
Oh, sudah ada beberapa pertanyaan yang insya Allah kita akan bahas pada malam hari ini. Syukran jazakumullah khairal jaza. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana cara agar kita bisa lebih istiqomah dalam bertaubat? Dan bagaimana agar kita merasa menyesal telah melakukan maksiat sehingga kita tidak berbuat seperti itu lagi? Masyaallah hadirin, eh, agak sulit untuk kita berhijrah. Karena apa? Karena lucunya semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu memang terlihat enak. Semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk hijrah itu terlihat tidak menarik. Malah yang dilarang terlihat menarik. Memang begitu konsepnya. Tapi perlu kita paham orientasi kita hidup di atas bumi ini untuk apa? Itu. Ketika kita sudah paham itu, kita dapat hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita sudah paham, maka hidup ini akan terasa mudah. Makanya ayat pertama di dalam Al-Qur'an dikatakan bukan ibadah, bukan, tapi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Budaya pertama, ajaran pertama di dalam Islam bukan ibadah, tapi apa? Bukan maksudnya ibadah ritual, tapi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, pahamilah kenapa seperti itu. Ketika kita sudah tahu alasannya, maka akan mudah untuk kita melakukan sesuatu. Maka kita harus paham kenapa kita hidup di atas muka bumi. Hidup di atas muka bumi ini Allah merintahkan di dalam Al-Qur'an, terutama dalam Al-Baqarah ayat 21, bahwasanya Allah menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu alasan. Dan ketika kita sudah tahu alasannya, kita memperdalam ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan paham lagi bahwasanya kita manusia biasa. Bahkan Nabi menceritakan kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap manusia emang pasti ada kesalahannya. Pasti ada kesalahannya. Bahkan Nabi Adam pun melakukan kesalahan. Cucu-cucunya melakukan kesalahan. Kita cucu-cucunya. Kullu bani Adam khata'un. Setiap Bani Adam pasti melakukan kesalahan. Kecuali Nabi maksum, ada pengecualian. Nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan kita. Wa khairul khata'ina, tapi dari orang-orang yang membuat maksiat itu Allah pilih, yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita maksudnya bukan melegalkan maksiat, enggak, tapi manusia enggak bisa pasti melakukan kesalahan. Nah, ketika kita melakukan kesalahan itu, langsung kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita membenarkan maksiat. Malah kita nyari alasan untuk membenarkan maksiat, enggak, tapi kita langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap maksiat tobat, setiap maksiat tobat, setiap maksiat tobat, sampai kita paham capek bahwasanya maksiat itu benar-benar tidak kita butuhkan. Yang kita butuhkan adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kendati sekarang kita masih belum bisa menyesal dengan maksiat-maksiat kita coba dulu. Terus istiqomah, tobat, 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 sampai perbuatan kita mengajarkan hati kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk yang pertama. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara agar hijrah kita karena Allah, bukan karena yang lain? Karena kadang hati ini suka tidak stabil, Ustaz. Naam. Caranya adalah dua. Kita berikhtiar dan berdoa. Ikhtiar dan doa. Ikhtiar, kita dengan badan. Kita dengan badan menjauhi semua maksiat,
Tadi yang Nabi ajarkan, hijrah itu adalah menjauhi semua maksiat, kemudian melaksanakan semua taat. Lantas kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara maksiat tersebut. Lantas kita didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada perkara-perkara ibadat atau taat. Sehingga Allah lah yang nanti memposisikan kita kepada keberhasilan hijrah kita itu. Makanya kita sering diminta doa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wahai wahai Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kita di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kita udah istiqomah, udah ikhtiar, kemudian kita doa dan hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah lebih tahu tentang diri kita daripada kita sendiri. Kadang kita doa, mintanya A, tapi Allah kasih B, kita nggak boleh menyesal, bahkan kita harusnya bersyukur. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita mau. Itu untuk teman-teman yang menanyakan untuk pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, bagaimana tips agar semangat dalam berhijrah ketika berada di dalam lingkungan yang tidak baik? Ini bisa kita ambil daripada spirit hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, yaitu pindah dari keadaan tersebut atau lingkungan tersebut ke lingkungan yang mendukung kita untuk beristiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi Nabi apa pas pertama dakwahnya? Banyak teror, banyak gangguan, godaan, harta tahta wanita semuanya ditawarkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW untuk menyangga keimanan beliau. Maka baginda Nabi Muhammad SAW pindah lingkungan Mekah ke lingkungan Madinah. Bahkan Imam Syafi'i pernah ngomong kayak gini teman-teman semua. Safir tajid aywadan amman tufarriquhu. Berpergilah kamu dari hal yang berpergianlah kamu. Maksudnya untuk menjadi kebaikan. Karena definisi hijrah adalah dari yang buruk menjadi yang baik. Tinggalkan lingkungan yang buruk menuju lingkungan yang baik. Tajid aywadan amman tufarriquhu. Maka kamu akan menemukan ganti sesuatu yang lebih mulia dari yang kamu tinggalkan tadi menuju yang lebih baik. Maka kamu akan menemukan yang gantinya di tempat yang lebih baik atau lingkungan yang lebih baik. Kita ninggalin lingkungan kita ninggalin siapa? Misalkan teman. Wah, toksik nih teman kita. Nggak ngedukung kita untuk baik-baik. Tinggalin teman-teman seperti itu menuju teman-teman yang tetap asik. Karena Islam itu asik, ya, nggak sekaku itu, tetap asik tapi nggak keluar dari jalur syariah, jalur syariah. Makanya benar banget apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, Safir dan amman tufarriquhu. Berpergilah, hijrahlah kalian dari lingkungan yang buruk menuju lingkungan yang baik, maka kalian akan menemukan ganti daripada yang kalian tinggalkan di lingkungan yang baik, kalian menemukannya yang lebih baik di lingkungan yang lebih baik tadi. Kemudian terakhir, bagaimana cara mengatasi kekufuran dan rekomendasi buku untuk orang yang sedang hijrah. Teman-teman semua, bagaimana cara mengatasi kekufuran mungkin ini ya, kekufuran dan rekomendasi buku untuk orang-orang yang sedang hijrah, yaitu dengan pemahaman bahwasanya kita sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dua jalan. Wahadainahu najdain. Kami telah memberikan kalian wahai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dua jalan. Kami berikan hidayah nih. Ini jalan baik, ini jalan yang buruk. Ya, ini jalan yang baik, jalan yang buruk. Pilihlah jalan yang baik. Maka Allah akan memberikan terus hidayah di dalam perjalananmu itu. Yang pertama harus paham bahwasanya kita sudah dikasih hidayah. Kemudian buku apa? Bagaimana cara kita tahu hidayah tersebut? Buku apa yang direkomendasikan? Buku yang paling direkomendasikan adalah banyak-banyak baca Al-Qur'anul Karim. Itu adalah buku yang wajib kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW mulazamah baca terus-menerus.
Tidak hanya baca Arabnya saja, tapi kita pahami, kita baca juga, pahami, diskusi, sharing makna-makna apa yang ada di dalam Al-Quran. Kenapa? Tadi kita udah bahas. Di dalam awal-awal setelah Al-Fatihah, Al-Baqarah, di situ disebutkan Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fih. Ini buku tidak ada keraguan di dalamnya, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah. Dzalikal Kitabu La Raiba Fih, enggak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin. Apa artinya? Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita mau masuk ke derajat takwa, kita banyak-banyak baca buku ini. Apa? Al-Quranul Karim. Kita baca aja terus dari awal sampai akhir. Kenapa? Karena tadi awal yang kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala bukan ritual ibadah, tapi apa? Membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika kita udah tahu nih kenapa alasan kita buat hijrah, kenapa alasan kita untuk menjadi lebih baik, itu kita tenang, ada motivasi yang kokoh. Kalau cuma ikut-ikutan, wah orang-orang pada hijrah, kita ikut-ikutan. Giliran orang-orang yang lain yang tadinya kita ikutin hijrahnya udah kendor, kita ikutan kendor. Tapi alasan kita untuk hijrah adalah lillahi ta'ala, dan Allah kekal selama-lamanya. Maka motivasi kita juga kekal selama-lamanya, karena disandarkan kepada zat yang maha kekal. Kalau kita disandarkan kepada teman kita yang asik juga ya hijrah ya, ikut temen yuk. Nah, itu teman kita bakal naik turun. Nah, kita juga masa ikut naik turun. Tapi kita sandarkan alasan kita, motivasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha kekal, maka motivasi kita akan kekal selama-lamanya, hijrah dari hal yang buruk pada hal yang baik. Begitu kira-kira dari teman-teman tim Rukun tadi ada 4 pertanyaan dan kita sudah masuk ke jam 8.30. Setelah ini Al-Fakir kembalikan kepada admin teman-teman Rukun Ta'lim. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, apa yang kita diskusikan pada malam hari ini dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab muzabab, wabil khusus kepada Al-Fakir sendiri, pada saya sendiri, untuk hijrah daripada sebelumnya yang tidak baik jadi kebaikan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir Al-Fakir sebutkan wallahu alam bisawab. Ya, wallahu alam bisawab. Apa yang Al-Fakir katakan bisa jadi salah, tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing lisan Al-Fakir, begitu juga lisan kita semua, untuk senantiasa berkata yang baik dan berkata yang benar. Terakhir Fakir sampaikan wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.